Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Setelah sebelumnya kita membahas tentang konsep dari tasawuf, dua konsep tasawuf yaitu tasawuf amali dan juga tasawuf falsafi. Pada pertemuan ini kita akan membahas torekot, yang mana torekot ini merupakan salah satu cabang atau salah satu kategori tasawuf amali. Apa itu tasawuf amali? Kemarin kita sudah membahas bahwa tasawuf amali adalah bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah melalui tindakan-tindakan, melalui kegiatan-kegiatan sehari-hari. Bukan hanya sebagai pemikiran saja seperti tasawuf falsafi, akan tapi juga diejawantahkan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya tasawuf amali ini lebih cenderung pada zikir dan lain sebagainya lah. Torekot itu masuk dalam cabang atau masuk dalam bagian dari tasawuf amali. Torekot sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu at-tariqu yang memiliki makna jalan, lorong atau gang. Kemudian kata tersebut diturunkan menjadi kata isim masdar atau menjadi isim masdar atau tariqotun yang bermakna jalan atau metode. Metode seperti apa? Nah, kita jelaskan di slide selanjutnya. Setelah kita mengetahui makna secara bahasa tentang torek yaitu jalan, torekoh adalah jalan. Di sini kita akan membahas tentang pendapat torekoh dari beberapa tokoh. Yang pertama adalah Al-Jurjani, wafat tahun 816 Masehi atau sekitar abad ke-2 atau 3 Hijriah. Tarekat ialah metode khusus yang dipakai seorang salik atau para penempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tahapan-tahapan. Jadi tarekat ini dipandang sebagai sebuah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beberapa tahapan. Seperti itu. Kemudian Harun Nasution ini salah satu tokoh terkemuka, tokoh Islam di Indonesia, wafat pada tahun 1998 atau 2 tahun setelah kelahiran saya. Yaitu adalah tarekat adalah jalan yang harus ditempuh oleh seorang calon sufi agar ia berada sedekat mungkin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tarekat adalah cara atau jalan yang ditempuh seorang sufi agar mampu sedekat mungkin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Nanti kita akan membahasnya. Selanjutnya Nurholis Majid. Nah, ini lebih baru lagi, wafat pada tahun 2005. Tarekat adalah jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala guna mendapatkan ridhonya dan menaati ajaran-ajarannya. Secara umum hampir sama, intinya adalah ini sebuah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa pandangan lain tokoh, silahkan dibaca sendiri di modulnya tentang bahwa tarekat itu mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Itu banyak keterangan-keterangannya, silahkan dibaca di modulnya sebagai referensi tambahan. Sehingga berdasarkan beberapa pengertian yang telah disebutkan sebelumnya, tarekat dapat dikatakan sebagai atau dapat disimpulkan sebagai sebuah metode atau jalan dalam rangka mengadakan latihan jiwa, membersihkan diri dari sifat-sifat tercela dan mengisinya dengan sifat-sifat terpuji dengan memperbanyak zikir semata-mata untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tindakan sehari-hari atau bagaimana prakteknya itu melalui mengisinya dengan sifat-sifat terpuji dan juga memperbanyak zikir dalam rangka untuk sedekat mungkin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu ciri dari atau pengertian dari tarekat. Kemudian apa sih tujuan tarekat? Secara umum tujuan tarekat adalah menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik mungkin membersihkan jiwa, menjaga hawa nafsu untuk melepaskan diri dari berbagai bentuk ujub,
takabur, riya, hubbud dunya dan lain sebagainya. Jadi cinta dunia. Biasanya orang-orang tarekat ini cenderung zuhud atau apa, tidak memikirkan dunia atau mementingkan akhirat, tidak memasukkan dunia dalam hatinya, tapi memasukkan akhirat pada hatinya, tapi dia hanya menggenggam dunia pada tangannya, seperti itu. Contoh sederhananya seperti itu. Kemudian dalam tarekat itu ada siapa saja sih? Sebenarnya banyak, diantaranya adalah 6 yang telah disebutkan. Yang pertama adalah mursyid. Mursyid ini sebagai pemimpin atau guru pembimbing lah, pembimbing. Kemudian selain ada mursyid sebagai pemimpin tarekat, ada murid atau orang yang menempuh jalan dengan mengikuti mursyid, yaitu yang mengikuti mursyid itu namanya murid atau menempuh jalan tarekat. Kemudian ada wirid, sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang. Jadi ketika kita masuk dalam tarekat, pasti kita diwajibkan beberapa wirid, yang itu walaupun sifatnya sunnah, tapi karena kita sudah masuk tarekat, ada beberapa amalan-amalan yang dianjurkan bahkan diwajibkan seperti itu. Sebagai apa? Sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah tadi dengan zikir dan lain sebagainya. Kemudian ada bai'at atau perjanjian sumpah setia antara murid kepada mursyid, salah satunya bai'at untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh tarekat seperti zikir dan lain sebagainya. Kemudian silsilah mata rantai atau sanad antara mursyid dan mursyid sebelumnya, jadi silsilah ini penting. Kalau dalam hadis itu ada namanya sanad ya, hampir sama. Tarekat itu harus ada sanadnya. Nanti sanadnya itu bersambung pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam hal ini nanti kita akan ada atau pembahasan di bab-bab selanjutnya, ada namanya tarekat muhtabarah sama tarekat ghairu muhtabarah. Tarekat muhtabarah adalah tarekat yang terverifikasi dalam hal sanadnya, akan tapi tarekat yang ghairu muhtabarah itu biasanya tidak terverifikasi dalam sanadnya. Mungkin kalau di kita di Indonesia, ketua dari tarekat muhtabarah adalah Habib Lutfi Yahya. Kemudian yang selanjutnya adalah adab atau etika murid kepada mursyid. Seperti biasa bahwa sebagai murid kita harus menghormati secara penuh seorang mursyid. Jadi mungkin praktek-praktek seperti adab ini sudah diterapkan di pondok pesantren. Bagaimana seorang murid, seorang santri itu hormat atau etikanya sangat tinggi sekali kepada kiai atau kepada guru. Ini salah satu contoh ajaran-ajaran tarekat seperti itu. Jadi dekat sekali atau lekat sekali santri dengan tarekat itu, terutama dalam hal adab atau etika kepada seorang mursyid atau seorang guru. Selanjutnya syarat mempelajari tarekat. Yang pertama, menjalankan syariat secara benar. Jadi seorang yang mampu atau seorang yang hendak untuk melanjutkan pada tingkat tarekat, maka dia harus benar secara syariat dulu. Syariatnya harus benar, syariatnya harus lurus. Ketika syariat itu sudah baik, baru ke tahap selanjutnya yaitu tarekat. Kemudian nanti ada ma'rifat, kemudian hakikat. Ya, hakikat atau ma'rifat itu. Kemudian yang selanjutnya memandang mursyid sebagai orang yang istimewa. Memandang mursyid sebagai orang yang istimewa atau seorang yang spesial atau orang yang kita hormati. Kemudian menjaga tata krama, bertingkah laku secara bersih, menjaga kehormatan guru, mempertinggi pelayanan kepada guru, membersihkan niat, yaitu bahwa tarekat itu semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan juga menjaga tekad dan tujuan. Berdasarkan syarat-syarat tarekat ini sebenarnya seperti yang sudah saya sebutkan tadi, santri seperti kita ini santri sangat dekat dengan syarat-syarat mempelajari tarekat. Tinggal bagaimana seorang santri itu menjalankan syariat secara benar. Kadang kan kita sebagai santri kan kadang masih kurang dalam hal syariat. Kadang sholatnya juga telat, kadang juga subuhnya juga ketiduran. So biasanya gini, ketika di
pondok itu rajin sekali, tapi ketika di rumah itu agak malas-malasan. Tapi kalau saya kebalikan, biasanya kalau di pondok agak malas-malasan, tapi kalau di rumah agak agak rajin. Soalnya malu kalau misalkan dari pondok terus nggak rajin. Jadi rajin eh, sholat lima waktunya dijalankan terus. Nah itu jadi torekot atau syarat torekot ini sangat dekat sekali pada santri. Tinggal bagaimana kita sebagai santri itu menjalankan syariat secara penuh, secara total, secara baik. Baik, mungkin tidak terlalu lama. Terima kasih telah menyimak materi pada kesempatan kali ini. Jika memang ada banyak kesalahan, silahkan nanti ditanyakan atau dimaafkan dulu. Kemudian kalau misalkan ada sesuatu yang kurang dipahami, silahkan ditanyakan di kolom komentar atau di grup WhatsApp. Kemudian pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah torekot. Bagaimana sih awal mulanya torekot? Itu akan dipelajari di pertemuan selanjutnya. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.